Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan untuk persiapan kuis bersama kedua ya, kimia dasar 1 ya. Nah, perlu diingat ya bahwa soal ini bukanlah prediksi ya. Nah, ini hanyalah kumpulan soal-soal latihan ya yang saya susun berdasarkan materi-materi yang nanti akan diujikan pada KBF 2 ini. Yuk. Ya. Nah, kita mulai. Nah, soal yang pertama. Dikatakan bahwa transisi elektron dari kulit kelima ke kulit pertama pada sebuah kation berelektron tunggal berada dalam fase gas dapat memancarkan foton dengan energi sebesar 326,4 elektron volt. Ya. Nah, jadi elektron volt ini dia juga salah satu dari satuan energi ya. Oke. Ya, nah ini juga merupakan salah satu dari satuan energi ya, di mana kita tahu bahwa nah ini nilai-nilai konstanta sudah diberikan nih bahwa satu elektron volt itu bernilai 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Oke. Ya. Nah, di sini perlu dipahami ya bahwa kadang di soal ya. Nah, dia bukan menyebutkan jadi kadang di soal ya di ini kulit pertama ini. Nah, kadang dia bukan menyebutkan dia sebagai kulit pertama ya, tapi dia bisa sebut sebagai keadaan dasar. Nah, jadi untuk yang N sama dengan 1 itu biasanya kita akan sebut dia merupakan keadaan dasar ya. Kalau N sama dengan 2 apa namanya? Nah, N sama dengan 2 itu biasa bisa kita sebut juga sebagai tingkat eksitasi pertama. Ya, nah jadi kadang dia bukan menggunakan bahasa seperti ini tapi dia ganti ya kulit pertama ini sebagai keadaan dasar ya. Nah, itu nanti sama saja. Oke. Nah, yang A tentukan nomor atom Z dari unsur kation berelektron tunggal tersebut dan tuliskan lambang unsurnya secara lengkap ya. Nah, oke. Berarti dalam hal ini kita udah tahu bahwa energinya adalah sebesar 326,4 elektron volt ya. Nah, maka energi itu adalah apa? Energi itu adalah energi foton ya. Itu nanti adalah Hc per lambda. Oke, maka dalam hal ini kita bisa menghitung bahwa lambdanya adalah apa? Ya, nah lambdanya di sini itu adalah Hc bagikan nanti dengan E. Ya, nah yang mana? Oke, nah H ini kan adalah konstanta Planck ya. Konstanta Planck yang nilainya adalah ini 6,63 kali 10 pangkat min 34. Sedangkan C di sini adalah kecepatan cahaya yang nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Oke, ya. Nah, ini. Nah, sekarang si energinya ini dia masih dalam satuan elektron volt ya. Berarti kita mesti ubah dia nanti ke dalam joule. Nah, cara mengubah ke dalam joule gimana ya? Nah, ini kan tinggal kita masukin 6,63 kali 10 pangkat min 34 kalikan ini 3 kali 10 pangkat 8 bagi dengan nah energinya itu tadi 326,4. Nah, ingat bahwa 1 elektron volt itu nilainya adalah sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, jadi di sini kita bisa mengganti nanti ini tinggal kita kalikan nanti dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Nah, tentunya di sini dia udah dalam satuan Joule. Oke, nah ini tinggal kita masukin saja ya ke dalam kalkulator ya. Nah, maka kita akan dapati bahwa si nilai panjang gelombangnya adalah di sekitaran 3,81 kali 10 pangkat min 9 meter. Oke. Nah, setelah kita mendapati si lambdanya, nah ini kan tujuannya mau cari si nomor atom Z ya. Nah, ini dia adalah transisi elektron ya. Nah, kalau kita berbicara transisi elektron tunggal, maka persamaan yang kita gunakan itu nanti hanyalah persamaan Rydberg ini saja ya. Dimana seperlambda itu akan sama dengan konstanta Rydberg kalikan nanti ini Z kuadratnya kalikan nanti ini dengan seper ya. Nah, ini N akhirnya ini kurangi nanti dengan N awalnya ya.
Nah, sebetulnya ini posisi N awal, N akhir ini boleh kita balik ya. Selama yang kita dapat itu hasilnya mesti positif. Oke ya, nah yang perlu kita pahami adalah kalau dia transisi dari kulit kelima ke kulit pertama, maka di sini dia pasti akan apa? Memancarkan energi ya, karena dia dari level energi tinggi ke level energi yang rendah. Nah, akan tapi kalau dia dari level energi rendah ke energi tinggi, maka dia perlu menyerap foton ya. Nah, jadi ini karena dia dari tinggi ke rendah, makanya dia memancarkan fotonnya. Nah, sehingga jadi biasanya ini kalau mau diganti ya, itu nanti gimana ya? Nah, kita tuliskan aja ya, pokoknya yang kecil itu di depan. Oke, N yang kecil itu kita taruh di depannya. Nah, supaya untuk menjamin nanti hasilnya akan selalu bernilai positif. Nah, maka di sini bisa kita tuliskan bahwa lambdanya tadi itu adalah 3,81 kali 10 pangkat min 9. RH-nya ini adalah 1,093737 kali 10 pangkat 7 ya. Nah, kalikan nanti dengan Z kuadratnya. Nah, ini N akhirnya berapa? Dia transisinya ke N sama dengan 1 ya. Nah, ini 1/1 kuadrat kurang 1/5 kuadrat. Oke ya. Nah, ini tinggal kita masukin saja ya semuanya ke dalam kalkulator ya. Oke, maka nanti akan didapati bahwa si Z-nya ini itu adalah di sekitaran 5 ya. Nah, berarti ini adalah unsur dengan nomor atom 5. Nah, unsur dengan nomor atom 5 ini apa ya? Nah, tinggal kita cek di tabel periodik. Ini unsur dengan nomor atom 5 itu nanti ada di boron ya. Oke. Ya, jadi unsur dengan nomor atom 5 itu nanti adalah boron ya. Berarti unsurnya itu adalah boron ya. Nah, dalam hal ini kan kita bicara di sini yang rumusan ini ya, persamaan Rydberg ini ya, ini hanya bisa kita pakai untuk kasus apa? Untuk atom berelektron tunggal ya. Nah, berarti dalam hal ini si ionnya atau kationnya itu nanti adalah B ya. Nah, dia ini punya 5 elektron ya, berarti supaya dia jadi 1 elektron dia mesti apa? Melepas 4 elektron. Oke ya. Nah, itulah nanti si ionnya ya, yaitu ion B4+. Oke. Nah, itu untuk yang jawaban ke A ya. Nah, untuk yang B bagaimana? Berdasarkan jawaban dari subsoal A, tuliskan konfigurasi elektron dari atom netral unsur tersebut dalam keadaan dasar. Nah, kalau dalam keadaan dasar artinya yang masih dalam bentuk unsur atau atom ya. Oke. Nah, berarti ini adalah 5B, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p1 ya. Nah, inilah konfigurasi elektron dari si unsur B ini ya. Nah, yang C, tuliskanlah satu set bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron valensi pada atom netral tersebut dalam keadaan dasar. Oke. Nah, maka kita bisa dapati bahwa di sini bilangan kuantum NLMS ya. Oke. Nah, untuk N kita lihat dia level energi tertinggi berapa ya? Nah, kulit terluarnya kan dia ada di kulit kedua kan? Maka N-nya itu nanti adalah 2. Oke. Nah, kemudian L-nya ya, karena ini adalah P itu dia terkait dengan nilai L yang sama dengan 1. Ya, nah untuk M sama S-nya gimana? Kita tahu bahwa kalau kita berbicara P itu dia terdiri dari 3 kotak ya. Oke, jadi ada 3 kemungkinan ya bisa kita isi ya, yaitu PX, PY, dan PZ ya. Nah, dalam hal ini tentunya untuk mengisi elektron, nah kita tidak perlu mengisi dari kiri ke kanan ya. Oh ya, ini nanti kan dia kalau kita urutkan nanti ini M-nya adalah di -1, 0, dan juga 1 ya. Nah, jadi di sini kita isinya itu gak mesti dari kiri ke kanan.
kita isinya boleh, misalkan mau ke sini dulu, boleh gak? Ya boleh-boleh saja, ya. Nah, kalau gak mau, misalkan mau sini dulu, boleh gak? Ya boleh-boleh saja. Oke, ya. Kalau mau isi sini, boleh gak? Boleh-boleh aja. Ya, nah karena apa? Karena ketiga PXP PZ ini ya, ketiganya itu memiliki level energi yang sama. Ya, nah jadi bebas kita mau isi yang manapun dulu. Oke ya, nah kemudian kita juga boleh mengisi apa? Nah, kita juga gak ada keharusan mengisi yang atas dulu ya, kita boleh yang bawah dulu. Oke, ya misalnya mau isi di sini juga boleh ya. Nah, berarti dalam hal ini ya, oke ya kan kita boleh isi atas, boleh isi yang bawah dulu ya. Oke ya, yang penting apa? Kalau kita mulai dari atas, maka kita akan selesaikan semua yang atas dulu. Kalau kita mulai dari bawah, maka kita akan selesaikan semua yang ke bawah dulu ya. Nah, bilangan kuantum M ini bergantung pada apa? Terakhir kita taruh elektronnya ini di mana. Nah, tadi kan kita bisa taruh di -1, bisa di 0, bisa juga di 1 ya. Nah, berarti untuk M-nya ini kita akan punya 3 kemungkinan. Bisa -1, bisa 0, bisa 1. Nah, kemungkinan untuk spin-nya bagaimana? Untuk spin-nya ya dia bisa spin atas, bisa spin bawah ya. Jadi dia juga bisa plus ataupun nanti bisa min setengah. Oke, nah di sini nih saya sudah menguraikan ada 6 kemungkinan. Nah, jadi ini tinggal Anda pilih salah satu kemungkinan saja ya. Mau 2, 1, min 1 setengah itu juga oke. Ya. Nah, itu untuk yang jawaban untuk yang ke C ini ya, karena dia mintanya cuma satu set doang ya. Nah, dengan totalnya dia punya 6 set. Oke. Nah, oke kita lanjut ya. Yang ke D. Hitunglah energi ionisasi kelima dari atom netral tersebut ya. Ya, nyatakan dalam elektron volt. Oke. Nah, energi ionisasi kelima ya. Nah, berarti kita tahu bahwa yang namanya energi ionisasi itu apa? Ya, jadi ini kan kita mau berbicara di unsur B ya. Nah, energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas ya si satu elektron dalam fase gas. Jadi pas dia lepas untuk pertama kali, kita sebut dia sebagai energi ionisasi yang pertama. Oke ya. Nah, kalau lepas untuk yang kedua kalinya, kita sebut nanti dia sebagai energi ionisasi yang kedua ya. Artinya ini dari B plus kita lepasin lagi ya. Jadi B2 plus ya. Nah, dengan demikian ini kita sebutnya energi ionisasi kedua ya. Nah, di sini kan dia maunya adalah energi ionisasi kelima ya. Nah, oke, jadi kita lanjutkan. Oke, nah energi ionisasi kedua berarti dari B2 plus kita lepas lagi ya. Nah, sehingga dia menjadi B3 plus ya. Ini energi ionisasi ketiga. Nah, kemudian nih energi ionisasi keempat. Dari B3 plus dia akan lepas satu lagi ya. Menjadi B4 plus ya. Dan energi ionisasi yang kelima itu adalah dari B4 plus dia akan lepas lagi menjadi B5 plus ya. Nah, yang mau kita hitung itu adalah yang bagian ini ya. Nah, ini ada alasan juga ya kenapa yang diminta itu hanyalah energi ionisasi kelima ya. Nah, karena kalau kita lihat B4 plus ini dia udah atom berelektron tunggal. Ya, nah kalau untuk atom berelektron tunggal kita bisa langsung menghitungnya dengan apa? Langsung bisa menghitungnya dengan nanti ini. Nah, jadi kan dia akan berlaku bahwa 1 per lambda akan sama dengan RH kali Z kuadrat. Oke, kalikan nanti ini 1 per 1 kuadrat kurangi. Nah, di sini energi ionisasi itu kan adalah energi yang diperlukan untuk mengeluarkan si elektronnya ya. Nah, ini tadi kan elektron dari kulit pertama nih. Nah, mau kita buang nih ya. Nah, kalau mau kita buang ya atau kita keluarkan, maka kita akan lempar dia kemana? Kita akan lempar dia pada tak hingga. Oke, jadi kita akan melempar si elektronnya itu ya dari kulit pertama ke kulit tak hingga. Ya, nah sehingga dalam hal ini ya, nah ini Z-nya itu kan tadi adalah 5 ya. Jadi kita tahu kita biarkan dia dalam Z kuadrat saja dulu, gak masalah ya. Nah sehingga di sini kita akan dapati bahwa 1 per lambdanya itu adalah RH kali Z kuadrat, yaitu nanti si lambdanya adalah 1 per RH kali Z kuadrat. Oke. Nah, maka di sini ya kita tahu bahwa energi itu kan
energi yang dipancarin itu kan sama seperti Hc per lambda kan? Ya, nah inilah nanti si energi ionisasinya ya. Oke, nah ini nanti energi ionisasinya itu berarti bisa kita tulis dia sebagai Hc kali RH kali nanti dengan Z kuadrat. Nah, sehingga dalam hal ini ya, energi ionisasi kelima dari boron itu nah, oke ya, itu nanti adalah ya, tinggal ambil nih Hc-nya yaitu 6,63 kali 10 pangkat min 34, C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8, RH-nya itu 1,09737 kali 10 pangkat 7, kalikan nanti dengan Z kuadratnya, dalam hal ini Z-nya itu adalah 5. Oke ya. Nah, nah, sehingga nanti di sini ya tinggal kita hitung dia dengan menggunakan kalkulator, maka nanti akan didapati ya, dia di sekitaran 5,45 ya, 5,456 ya, kali dengan 10 pangkat min 17 Joule ya. Nah, ini kita akan ubah dia ke dalam satuan kilojoule ya, yaitu tinggal bagi 1000, jadinya adalah 5,456 kali 10 pangkat min 20 kilojoule. Nah, ingat bahwa ini adalah untuk apa? Ini adalah untuk 1 elektron. Nah, sehingga di sini kan dia mintanya itu nyatakan dalam kilojoule per mol ataupun nanti dalam elektron volt ya. Nah, berarti kalau untuk nyatakan dalam kilojoule per mol ya, maka ini kita mesti apa? Ini kan untuk 1 elektron nih. Kalau untuk 1 mol berarti tinggal kita kalikan saja ya dia ke dalam ya, jadi 5,456 kali 10 pangkat min 20 kalikan saja dengan bilangan Avogadro-nya ya, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, maka kita akan mendapati bahwa nilainya adalah di sekitaran 32.849,167 ya kilojoule per mol. Oke, nah ini dia dalam satuan kilojoule per mol. Nah, kalau mau dalam elektron volt berarti tinggal langsung ambil si yang dalam satuan joule ini, langsung kita bagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oke, jadi ini 5,456 kali 10 pangkat min 17 ya. Nah, ini bagikan saja dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, nanti dia udah dalam satuan elektron volt. Nah, sehingga kita akan mendapati bahwa nilainya adalah ya di sekitaran 341 elektron volt. Nah ini kalau kita nyatakan nanti dia dalam elektron volt ya. Nah, itu jawaban untuk yang D ya. Nah, kemudian yang E apa? Sebutkanlah dua spesies ya, bisa atom atau ion yang isoelektronik dengan kation tersebut ya. Berarti yang isoelektronik dengan si, ini saya tulis di sini saja ya, yang isoelektronik dengan B4+. Oke, ya. Nah, urutkanlah ketiga spesies ini berdasarkan jari-jarinya mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Nah, berarti di sini ya ini unsur atau ion yang isoelektronik ya. Isoelektron dengan B4+ ini berarti bisa apa? Ya. Nah, ambil aja. Ini kan yang penting dia satu elektron kan ya. Ya, berarti kita boleh ambil apa? Nah, yang paling gampang ya udah ambil aja He+ ya. Habis itu ambil bisa ambil juga apa?
bisa juga nanti ambil Li2+. Oke, ya. Nah, ini. Nah, kemudian diminta lagi untuk mengurutkan 3 spesies ini berdasarkan jari-jarinya ya. Nah, ini kan dia jumlah elektronnya sama nih, ya. Nah, kalau jumlah elektronnya sama ya, kita akan memakai konsep ya bahwa muatan inti yaitu dalam hal ini berarti nanti adalah proton ya. Nah, dia akan bertindak sebagai apa? Dia berperan sebagai yang gaya penarik ya. Nah, sedangkan nanti yang di elektron itu adalah yang ditarik ya. Nah, ini semua yang ditarik itu sama. Oke ya. Nah, namun kalau kita lihat mereka berbeda di jumlah protonnya ya. Oke, jumlah proton kan nanti sama kayak nomor atom ya. Nah, makin besar protonnya berarti kan gaya tariknya akan semakin kuat. Nah, karena gaya tariknya itu semakin kuat, maka kita bisa lihat nanti si jarak dari elektron ke intinya itu akan semakin dekat. Ya, nah sehingga itu jari-jarinya akan semakin kecil ya. Nah, maka dalam hal ini semakin banyak si protonnya atau semakin tinggi nanti si muatan intinya, maka jari-jari juga akan semakin besar ya. Oke ya. Jadi jari-jarinya juga akan semakin banyak muatan inti, maka jari-jarinya akan semakin kecil. Oke ya. Nah, sehingga di sini Oke. Nah, ya, sehingga di sini ya kita bisa tuliskan bahwa nanti si jari-jarinya yang paling kecil itu adalah, dia ada minta yang terkecil kan ya. Nah, yang terkecil itu pasti adalah B4+ ya, karena dia muatan intinya itu yang paling banyak. Oke, ya. Nah, kemudian selanjutnya itu nanti baru yang kedua terbanyak itu adalah di Li2+ ya. Oke ya. Nah, kemudian yang paling sedikit itu nanti adalah di He+ ya. Nah, ingat ini hanya kita perlu kita tinjau si muatan inti itu dari mana? Dari nomor atomnya saja ya. Makin besar nomor atomnya berarti protonnya itu akan semakin banyak ya. Oke, jadi yang menarik itu makin banyak gitu ya. Oke. Nah, demikian ini pembahasan untuk soal yang nomor 1. Nah, sekarang kita akan lihat untuk yang soal nomor 2. Ya, ini berkaitan nanti dengan ikatan kimia ya. Nah, dikatakan ion tiosulfat ini memiliki suatu anion poliatomik dengan formula S2O3 2-. Ion ini memiliki peran penting dalam reaksi redoks dan fotografi. Gambarkan struktur Lewis ion S2O3 2- yang paling stabil. Atom S pusat adalah atom S yang terikat pada 3 atom O dan 1 atom S lainnya ya. Nah, berarti pertama-tama kita mesti menghitung terlebih dahulu ya, berapa nilai dari si N elektron valensi totalnya ya. Nah, elektron valensi totalnya berarti S ini adalah apa? S dia elektron valensinya adalah 6. Nah, sedangkan O ini elektron valensinya juga adalah 6. Ya. Nah, ini kemudian dia muatannya adalah 2- ya. Berarti kita akan tambah lagi dengan 2 elektron. Nah, sehingga kita dapati bahwa si N totalnya berapa? Ini 12 tambah 18 30, 30 tambah 2 itu 32. Nah, dalam hal ini kita akan gambarkan si struktur tulangnya ini ya. S. Ya, nah ini katanya atom pusat S-nya itu kan dia mengikat 3 O dan 1 S ya. Oke. Nah, ini 3O dan 1 S ya. Nah, berarti di sini kalau kita lihat ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, ini kita udah kepake berapa elektron? Ingat satu ikatan itu kan dia akan menggunakan 2 elektron ya. Berarti ini ada 1 2 3 4 ikatan, berarti akan kepake 8 elektron ya. Sehingga ini sisanya nanti apa? Sisanya berarti tinggal ambil si 32 ini kita kurangi nanti dengan 8 ya. Nah, yaitu sisanya adalah 24 elektron. Oke, ya. Nah, ini 24 elektron ini ya, awalnya kita akan tebar kemana? Kita akan tebar dia ke yang elektron sampingnya ya. Oke, kita akan tebar dia ke elektron yang sampingnya dulu. Yang pusat nanti terakhir.
Ya, kalau misalkan ada sisa nanti ya itu baru diberikan pada yang pusat ya. Nah, namun kalau tidak ada sisa ya berarti yang samping saja nantinya. Oke, ya berarti. Nah, di sini kita bisa bikin ya. Nanti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita hitung muatan formal untuk masing-masing atomnya ya. Nah, ini kan tadi udah pas 24 ya, jadi pusat gak dapat lagi. Nah, ini berarti muatan formalnya apa? Ya, nah muatan formal itu kan ambil elektron valensi kurangi dengan jumlah elektron kurangi jumlah ikatan. Berarti di sini 6 dikurangi jumlah elektronnya ada 6, jumlah ikatannya 1 ya. 6 kurang 1, jadinya adalah minus 1. Ya, demikian pula dengan yang ini juga sama ya. Ini juga sama, ini juga sama ya. Nah, untuk yang atom pusat berarti nomor atomnya adalah elektron valensinya adalah 6 ya. Nah, kurangi jumlah ikatannya adalah 4 ya. Nah, sehingga nanti ini adalah plus 2. Nah, kalau plus ketemu min, nanti ini bisa kita jadiin satu ikatan rangkap ya. Nah, yang mau kita jadiin rangkap yang mana dulu ya, antara S atau O. Oke, nah jadi kalau kita diminta untuk memilih seperti ini ya, nah kita perlu pahami bahwa yang muatan formalnya negatif, dia lebih cenderung mau ke atom yang lebih elektronegatif. Ya, nah berarti yang atom yang lebih elektronegatif gak masalah dia minus ya, tapi yang kurang elektronegatif ya dia jangan, sebisa mungkin jangan minus. Oke, nah maka dalam hal ini ya udah yang lebih elektronegatif adalah si O ya ketimbang si S. Oke, maka yang ini yang si S-nya ini yang kita jadiin ikatan rangkap terlebih dahulu. Oke ya, jadi kita ambil 2 elektronnya, kita jadiin satu ikatan rangkap. Oke, nah sehingga kalau sekarang kita hitung ini muatan formalnya jadi berapa? 6 kurangi 4 kurang 2 ya, dia jadinya adalah 0. Sedangkan yang pusat ini adalah 6 kurang 5 jadinya plus 1. Oke. Oh ya, jadi sebelumnya kita perlu ngecek dulu ya si atom pusat ini apakah dia posisinya di tabel periode itu mana ya. Nah, kalau dia periode 3 atau lebih, nah itu dia nggak apa-apa lebih dari 8 elektron. Ya. Nah, kalau dia hanya di periode 2, nah itu dia maksimal cuma boleh 8 elektron saja ya, nggak boleh lebih karena dia tidak ada kulit yang D-nya. Oke, nah S ini kita tahu nanti dia ada di periode ketiga ya, makanya nggak masalah dia punya lebih dari 8 elektron. Ya, jadi di sini kalau kita lihat kan dia udah punya berapa? 10 elektron kan? Ya, nggak masalah ya kalau dia udah periode 3 ke bawah ya. Nah, kemudian ini tinggal satu lagi adalah apa? Ya, nah antara S dengan O ini masih plus nih, plus ketemu min nanti masih bisa jadi ikatan rangkap ya. Nah, jadi di sini kita akan ambil 2 elektronnya jadiin sebagai satu ikatan rangkap. Nah, sehingga sekarang kalau kita hitung muatan formalnya nanti ini jadi apa? Ini 6 kurangi 2 kurangi 2 4, 4 kurangi 2 itu nanti jadinya 0 dan nanti yang pusatnya ini 6 kurangi total ikatannya ada 6 ya. Nah, berarti dia juga jadi 0 ya. Nah, inilah Oke ya, inilah nanti si struktur Lewis paling stabilnya. Oke ya, ini nanti struktur Lewis paling stabilnya ya. Nah, oke, nah itu untuk yang A. Nah, yang B. Berdasarkan struktur Lewis yang digambar, tentukanlah domain elektronnya ya di sekitar atom S pusat dan pisahkan menjadi domain ikatan dan domain non-ikatan. Nah, berarti yang domain ikatan dia tadi kan simbolkan dengan delta ya. Ya, ini atau mau langsung tulis domain ikatan juga gak masalah ya. Oke. Nah, ini mau langsung tulis domain ikatan saja juga gak masalah. Oke, ini nanti ada lagi yang namanya domain non-ikatan ya. Nah, jadi domain ikatan sama domain non-ikatan ini apa ya? Nah, kalau domain ikatan itu adalah kita lihat si atom pusatnya ini ngikat ke berapa atom.
Nah, atom pusatnya ini kan dia ngikat ke 1, 2, 3, 4 ya. Nah, dia ngikat ke 4 atom kan. Maka domain ikatannya itu ada sebanyak 4. Ya, jadi domain ikatan itu nunjukin dia si atom pusatnya itu ngikat ke berapa atom ya. Nah, kalau domain non ikatan itu adalah si atom pusatnya ini punya berapa pasangan elektron bebas. Ya, dalam hal ini dia tidak ada pasangan elektron bebasnya sama sekali ya. Nah, sehingga ya berarti domain non ikatannya itu nanti adalah 0. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya domain elektronnya ya. Nah, kalau domain elektron itu adalah apa? Nah, domain elektron itu nanti adalah domain ya, itu nanti adalah domain ikatan. Ditambahkan nanti dengan yang domain non ikatan. Ya, sehingga kalau nanti di sini domain elektronnya berarti itu nanti adalah apa? Ya, 4 ditambah 0, nanti itu adalah 4 ya. Nah, itu adalah yang jawaban untuk yang B ya. Nah, yang C. Tentukanlah geometri domain elektron di sekitar atom pusat ya. Nah, berarti kalau dia yang domain elektronnya 4, domain elektronnya itu adalah 4 ya. Maka ini nanti adalah bentuk tetrahedral ya. Ya, jadi ini adalah nanti yang bentuk domain elektronnya adalah di AX4 ya. Nah, yang D ya, dalam hal ini karena dia tidak ada elektron bebas ya, maka nanti geometri molekul sama geometri domain elektronnya itu akan sama saja ya. Tetap nanti adalah AX4 yaitu tetrahedral kan. Nah, tetrahedral bentuknya bagaimana ya? Nah, nanti ini tinggal kita gambarin. Ini ada nanti ini dia ngikat dengan satu S ya, nanti ngikat dengan O, ngikat dengan O, ngikat dengan O. Ya. Nah, maka nanti di sini bisa kita gambarkan nanti ini. Nah, ini tinggal dihubungkan saja ya. Ya. Nah, kira-kira nanti bentuknya akan seperti ini ya. Nah, ini bayanginnya nanti adalah 3 dimensi ya. Nah, itu adalah geometri molekulnya dan perkirakan sudut ikatan ya. Nah, sudut ikatan itu kita tahu kalau di di tetrahedral nanti dia sudutnya adalah di sekitaran 109,5 derajat ya. Ya, berarti nanti ini yang E sudut OSO-nya ya itu nanti ya udah berada di sekitaran 109,5 derajat ya. Nah, di sini kadang juga bisa ditanya apa? Berapa si molekulnya ini dia sifatnya polar non polar. Nah, kalau untuk mengetahui nanti molekulnya ini sifatnya polar non polar, kita mesti lihat dulu antara S dengan O lebih elektronegatifnya siapa? Antara S dengan O kita tahu nanti lebih elektronegatif itu adalah si O ya. Nah, berarti ini lebih positif, nanti ini lebih negatif ya. Nah dalam hal ini kalau kita lihat S dengan S itu kan dia elektronegatifannya sama ya. Nah, yang namanya momen dipol dia selalu akan mengarah dari mana ke mana? Yang namanya momen dipol pasti dia akan selalu mengarah dari yang positif ke negatif ya. Berarti kita bisa lihat nanti ini ada satu momen dipol, ini ada satu momen dipol, ini ada satu momen dipol ya. Nah, ini ketiga resultan momen dipol ini ya. Nah, ada nggak yang ada yang saya menghilangkan nggak? Nggak ada ya. Jadi dia dalam hal ini total momen dipolnya tidak sama dengan 0 sehingga dia merupakan senyawa yang atau molekul yang polar. Ya. Nah, berarti ini nanti kalau ditanya apakah molekul S2O3 dominan polar non polar, berarti nanti dia adalah yang molekul yang polar ya. Karena apa? Resultan dari si momen dipolnya itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi yang
momen dipol ini bisa kita pandang ya dalam tanda kutip itu mirip kayak gaya ya. Nah, ini kan gaya ke bawah semua kan ya. Nah, kayak gaya ke bawah semua berarti sigma F-nya itu gak sama dengan 0. Sehingga kalau sigma F tidak sama dengan 0, maka dia sifatnya adalah polar. Oke ya. Nah, demikian ini pembahasan untuk yang soal nomor 2. Oke, kita lanjut untuk yang soal ketiga. Nah, tabel di bawah ini memberikan data energi ionisasi ya untuk beberapa unsur pada periode 2 ya. Nah, ini identifikasilah A, B, C, D, E berdasarkan posisinya dalam tabel periode ya. Nah, ini mudahnya adalah kita tinggal melihat si lonjakan energinya saja ya. Nah, A ini berarti adalah golongan berapa ya. Ini kita lihat lonjakan energi paling besarnya kan terjadi dari IE2 ke IE3 kan. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Ya, energi ionisasi itu kan energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Artinya, dia setelah lepas 2 elektron itu dia udah stabil nih. Ya, makanya untuk lepas elektron yang ketiga, dia butuh energi yang sangat besar. Nah, unsur yang melepas 2 elektron sudah dalam keadaan stabil itu unsur yang mana ya? Nah, itu pasti adalah yang di golongan 2A ya. Oke, nah yang periode 2 golongan 2A ya, nanti tinggal Anda cek saja ya di dalam tabel periode. Oke, tinggal Anda cek saja di dalam tabel periode ya. Nah, maka Anda akan dapati bahwa si A ini dia adalah unsurnya adalah berilium ya atau Be. Nah, untuk yang B apa? Kita lihat lonjakan energinya ya. Nah, ini kan paling besarnya adalah dari energi ionisasi ketiga ke 4 ya. Oke, yang dari 3 ke 4 ya. Berarti ini nanti maksudnya adalah ya dia setelah melepas 3 elektron dia udah menjadi yang kondisi stabil ya atau kondisi gas mulia ya. Makanya dia akan sangat sulit untuk melepas elektron ke 4-nya ya. Nah, maka dalam hal ini itu pasti adalah yang golongan 3A. Oke ya, golongan 3A kan dia lepas 3 elektron udah dalam konfigurasi gas mulia ya. Nah, ini periode 2 golongan 3 itu adalah apa? Tinggal cek di tabel periode itu adalah boron. Oke. Nah, kemudian untuk yang C, yang sama ya, lonjakan energi paling besar terjadi di yang 4 ke 5 ya. Berarti itu nanti adalah golongan 4A. Berarti itu adalah karbon ya. Kemudian yang D ini adalah golongan ya. Nah, ini kan dia lompat paling besarnya di 5 ke 6 ya. Berarti dia adalah golongan 5A ya, atau itu nanti adalah nitrogen. Sedangkan yang E itu nanti adalah apa? Oke ya, sedangkan yang E, nah ini nggak kelihatan lonjakan energinya paling besar di mana. Ya, nah jadi untuk menentukannya kita lihat trennya ini. Ya, nah kita tahu bahwa energi ionisasi dalam tabel periode itu gimana? Trennya dia energi ionisasi pertama ya. Nah, itu trennya kan seperti ini ya. Ini EI-nya akan naik. Nah, maka dalam hal ini tinggal kita cek ya. Nah, ini Ini kan dari 3 ke 4 kan naik nih. 4 ke 5 kan naik nih. Nah, ini 5. Nah, jadi terjadi pengecualian ya bahwa energi ionisasi ya. Ya, pengecualian ya untuk yang golongan 5A dia lebih besar daripada energi ionisasi yang golongan 6A. Ya. Nah, jadi apakah ini adalah 6A? Ya enggak, ya. Karena apa? Oke, ya karena nilainya ini lebih besar daripada yang ini. Ya, nah berarti ini sudah pasti yang E ini adalah apa? Itu sudah pasti nanti adalah yang golongan 7A. Oke, ya, karena kalau ini adalah yang golongan 6A ya. Nah, pasti dia nilainya akan lebih kecil daripada 1400 dan kenyataannya di sini kan dia lebih besar ya. Nah, berarti itu bukanlah golongan 6A ya. Nah, ini nanti terjadi pengecualian di sini ya. Sama nanti yang golongan 2 ke 3 ya. Oke, golongan 2 itu dia lebih besar juga daripada yang 3. Oke. Nah, sehingga nanti di sini ya, kita bisa tarik kesimpulan bahwa karena energi ionisasinya itu lebih besar, maka itu nanti adalah yang golongan 7A ya, yaitu tidak lain dia adalah fluorine. Oke ya. Nah, ini yang 5A kenapa lebih besar ya? Nah, karena dia memiliki konfigurasi yang sudah terisi setengah penuh. Oke. Ya, dia udah terisi setengah penuh semua ya. Nah, sehingga dia secara sifatnya dia akan lebih stabil gitu ya. Dia cenderung stabil ya. Nah, sehingga dia butuh energi
butuh energi yang lebih besar untuk cabut si elektronnya ya, ketimbang yang golongan 6A. Ya, nah, oke, itu ya. Nah, ini untuk yang A. Nah, yang B. Berdasarkan identifikasi Anda pada bagian A, nah, urutkanlah. Oke, ya, urutkanlah unsur B, C, D, dan E berdasarkan jari-jari atom ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Nah, berarti kalau untuk jari-jari atom gimana? Jari-jari atom itu dia trennya seperti ini. Makin kiri, makin bawah ya, itu jari-jarinya akan makin besar. Nah, khusus untuk si jari-jari atom ini, khusus untuk jari-jari atom ini, maka Oke ya, khusus jari-jari atom ini ya. Nah, prioritas utama kita adalah melihat di mana. Kita akan lihat di jumlah kulitnya dulu ya. Jadi dia ya jumlah kulitnya tentu kan ke bawah makin banyak kulit kan ya. Ya, dia kalau makin banyak kulit ya berarti dia akan makin besar nantinya. Ya. Nah, setelah kalau misalkan jumlah kulitnya sama, baru kita lihat yang nanti dia makin ke kiri makin besar. Nah, berarti di sini ya B, C, D, dan E ya. Oke, berarti ini kan dia kalau di tabel periodik gimana? Ya, ini nanti adalah, jadi kalau kita susun ya, nanti ini adalah A, nanti di sini adalah B, C, ya, ini C, ini D, ini nanti E ya. Ini kan golongan 2A, ini nanti golongan 3A ya, ini nanti golongan 4A, 5A, nanti ini 7A ya. Nah, berarti untuk jari-jari pasti dia makin ke kiri makin besar kan? Oke, maka jari-jari yang terkecil itu nanti adalah E, kemudian nanti baru D, kemudian nanti C, kemudian nanti B, habis itu yang paling besar nanti adalah di A. Oke ya, nah itu untuk jari-jari ya. Ini nggak nyampe ke A ya, kita hanya ngambilnya sampai ke B saja ya. Nah, di soal ini ya. Nah, kemudian afinitas elektron ya. Kita tahu bahwa afinitas elektron itu adalah kecenderungan kecenderungan dari suatu atom untuk menerima elektron ya. Nah, makin kecil nilai dia semakin jadi kalau afinitas elektron ini kan ada energi yang dilepas ya ketika dia menerima satu elektron kan ya, maka semakin dia mau menerima elektron maka afinitas elektron itu akan semakin besar ya. Nah, semakin sulit dia menerima elektron dia akan semakin kecil ya. Nah, artinya bahkan semakin kecilnya artinya apa? Dia bahkan bisa sampai positif gitu ya. Nah, kalau positif itu artinya dia sangat tidak mau menerima si elektron gitu ya. Oke, nah sehingga dia afinitas elektronnya itu kecil ya. Nah, di sini berarti kalau kita urutkan ya, nah maka afinitas elektron itu kalau dia secara tren itu akan naik kanan ya. Ini afinitas elektron ya secara tren. Oke ya. Nah, sehingga di sini ya yang paling besar itu nanti adalah afinitas elektron dari siapa ya. Nah, yang paling besar itu nanti adalah afinitas elektron dari yang si E dulu karena dia yang paling kanan kan ya. Nah, kemudian untuk nitrogen ini dia adalah pengecualian ya. Jadi kalau secara umum pengecualian di afinitas elektron itu yang golongan 4A dia akan lebih besar daripada yang golongan 5A ya. Nah, tapi yang 5A ya dia tetap nanti akan lebih besar daripada 3A ya. Nah, tapi itu selain untuk nitrogen. Nah, nitrogen ini dia pengecualian nih ya, karena dia afinitas elektronnya itu dia bernilai positif ya. Nah, sehingga nanti dia yang afinitas elektronnya yang paling kecil jadinya dalam di sini. Oke ya. Nah, kenapa ya golongan 5A ini ya? Karena dia cenderung stabil. Nah, yang stabil itu dia cenderung tidak lagi mau menambah dia cenderung tidak mau melepas elektron maupun menambah elektron ya. Oke, nah sehingga nanti ini bisa kita tuliskan nanti dia jadinya adalah ya yang paling kecil itu pasti adalah yang D. Oke ya. Nah, kemudian
Ya, ini sisanya semua udah sesuai plan saja ya. Maka yang C akan lebih besar daripada yang B ya. Nanti ini baru, ya ini bukan R ya, sorry. Ini adalah A. AE, afinitas elektron. Ya, nanti ini AE untuk yang B ya. Ya, yang C, sorry. Yang C akan lebih besar daripada yang B. Ya. Nah, ingat ya, di nitrogen ini dia pengecualian ya. Oke, karena dia nitrogen ya. Nah, tapi kalau untuk unsur golongan 5 yang lainnya ya, itu dia yang golongan 5A dia cenderung akan tetap lebih besar daripada yang 3A. Oke, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian nah, selanjutnya ya, yang C, berikanlah penjelasan mengapa unsur A itu mengapa unsur A itu dia energi ionisasinya lebih besar daripada unsur B ya? Karena unsur A ini dia golongan 2A. Oke ya. Nah, kalau golongan 2A, ya, kalau di golongan 2A dia dalam konfigurasi apa? Ya, dia pasti ada S2 kan? Nah, S2 itu dia udah terisi penuh. Oke ya, dia udah terisi penuh. Nah, kalau yang udah terisi penuh ini udah dalam keadaan yang kita katakan itu dia dalam keadaan yang sudah cukup stabil. Oke ya, karena dia sudah dalam keadaan yang cukup stabil. Oke ya, nah karena dia sudah dalam keadaan yang cukup stabil ya, maka ini dia untuk menambahkan untuk mencabut si elektronnya itu butuh energi yang lebih besar ya ketimbang nanti si unsur B ya. Jadi ini simpel penjelasannya adalah karena unsur A sudah terisi penuh. Ya, jadi urutan kestabilannya ya, yang penuh itu yang paling stabil, kemudian yang kedua stabil itu yang setengah penuh ya, yang setengah penuh semua ya, seperti ini, kemudian baru yang random gitu ya. Oke, nah itu jawaban untuk yang pertanyaan ke C ya. Jadi energi ionisasi itu kan tadi energi untuk cabut elektron ya. Jadi kalau yang udah stabil itu dia cenderung nggak mau tercabut, juga nggak mau nambah lagi ya. Makanya nanti ini dia energi ionisasinya itu lebih tinggi. Oke, nah selanjutnya yang D untuk unsur karbon ya. Di sini C ini ya, yang unsur ke C ini juga dia karbon kan ya. Ya, tapi unsur ke C ini dia merujuk ke sini ya, si C ini ya. Nah, dia kebetulan dia simbolnya juga adalah karbon ya. Nah, tuliskan konfigurasi elektron C pada keadaan dasar. Nah, kita tahu bahwa C ini dia nomor atomnya berapa? C ini nomor atomnya adalah 6. Sehingga kita bisa tuliskan dia jadi 1s2. Konfigurasinya ya, 1s2, 2s2, 2p2. Oke, ya. Nah, sekarang ya ini yang pertama ya. Nah, yang kedua apa? Ya, analisislah sifat kemagnetan dari C, C min, C plus dan apa ya. Nah, C min berarti apa? Nambah 1 elektron kan? Oke, kalau nambah 1 elektron dia akan menjadi 2p3 ya. Nah, kemudian C plus dia kurang 1 elektron ya. 1 elektron berarti nanti dia akan jadi ya. Nih 2p1 ya. Kemudian C4 plus dia lepas 4 elektron. Nah, lepas elektron berarti ini lepas 2. Dari sini dia lepas 2, di sini dia lepas 2 ya. Nah. Oke, nah kalau kita gambarkan si kotaknya ya di elektron valensinya, berarti itu nanti adalah, nah ini ada 3 kotak. Ini juga sama, ada 3 kotak. Ini juga sama, ada 3 kotak. Sedangkan nanti ini, ya dia hanya di kotak 1 doang ya, karena dia hanya di 1 S-nya saja ya. Nah ini kan kalau kita lihat ya, 1, 2 ya. Nah ini 1, 2, 3, ini 1, ini. Oke. Nah, maka kalau kita lihat di sini, oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, maka
yang ada elektron yang sendiri, itulah yang nanti kita sebut dia memiliki sifat paramagnetik ya. Nah, sedangkan yang elektronnya sudah berpasangan, itu yang nanti kita sebut dia sebagai diamagnetik. Nah, untuk yang kasus ini biasa sering saya umpamakan ya. Nah, magnet itu kan dia punya sifat narik gitu ya. Ya, jadi kalau elektronnya masih jomblo ya, masih sendiri, nah itu masih boleh ya. Jadi dalam hubungan kalau masih sendiri ya gak apa-apa mau narik pasangan gitu ya. Nah, akan tetapi kalau dia sudah berpasangan semua, maka nggak boleh naik lagi ya. Jadi dia tidak ada sifat magnetnya ya. Nah, otomatis di sini ya, ini masih ada yang sendiri kan ya, ada 2 elektron sendiri, berarti dia sifatnya adalah paramagnetik. Oke ya. Nah, oke, jadi makin banyak yang elektron jomblo ya, maka makin banyak boleh narik ya. Nah, sehingga ya dia makin banyak elektron sendiri ya, yang tidak berpasangan, dia akan semakin kuat sifat magnetnya. Ya. Nah, nanti ini yang kedua berarti juga paramagnetik. Oke, ya. Yang ketiga ini juga nanti adalah paramagnetik ya. Nah, yang terakhir ini berarti adalah karena dia udah punya pasangan, nggak boleh narik-narik lagi ya. Jadi dia sifatnya adalah diamagnetik ya. Diamagnetik itu tidak punya sifat magnet. Oke. Nah, habis itu yang pertanyaan ketiganya berarti urutkanlah keempatnya itu berdasarkan kekuatan magnetnya ya. Nah, berarti untuk kekuatan magnetiknya ya seperti tadi ya. Semakin banyak elektron yang sendiri, dia akan semakin kuat sifat magnetnya ya. Berarti yang paling banyak itu yang mana? C-. Nah, berarti kekuatan magnetik C- akan lebih besar daripada C, akan lebih besar daripada C+, dan akan lebih besar daripada C4+ ya. C4+ ini dia tidak punya sifat magnet. Oke, nah itu untuk yang D. Nah, yang E. Unsur D dan E membentuk anion yang stabil dan isoelektronik dengan gas mulia neon ya. Neon itu kita tahu ada 10 elektron. Ya, tinggal cek aja nanti di tabel periodik. Oke, nah tuliskan rumus kimia dari unsur D dan E tersebut ya. Berarti D itu tadi kan adalah nitrogen ya. Nah, nitrogen supaya nanti dia punya 10 elektron gimana ya. Nah, nitrogen ini kan dia nomor atomnya adalah 7 nih. Berarti dia perlu menerima 3 lagi ya. Nah, berarti ini mesti D3-. Ya, atau ini ya sebutnya sama saja dengan N3-. Nah, sedangkan E ini tadi kan adalah golongan 7 ya, yaitu F ya. Nah, berarti E di sini ya supaya dia jadi F itu kan dia nomor atomnya 9 nih. Supaya dia jadi 10 ya berarti dia E- ya. Atau nanti ini jadinya adalah F. Sama saja ya. Nah, tuliskanlah konfigurasi elektron untuk kedua ion tersebut ya. Nah, kita tahu bahwa konfigurasi N gimana? Oke. Nah, konfigurasinya si N itu nanti, N itu kan nomor atomnya adalah 7 ya. Oke, berarti ini 1s2, 2s2, 2p3. Oke, nah kalau N3- kan dia nambah 3 elektron lagi. Sehingga kita bisa tuliskan dia sebagai 1s2, 2s2, 2p6. Nah, sedangkan untuk yang F ya. Nah, F itu kan nomor atomnya 9. Berarti dia jadi 1s2, 2s2, 2p5 ya. Nah, berarti kalau F- nanti dia akan jadi apa? Nambah 1 elektron kan? 1s2, 2s2, 2p6. Oke, nah itu konfigurasi elektron dari kedua ion tersebut ya. Nah, bandingkan jari-jari kedua ion tersebut. Manakah yang lebih besar? Nah, ini sama konsepnya seperti tadi. Ya, ini kan jumlah elektronnya sama nih. Ya, sama-sama 10 elektron. Berarti jumlah yang ditarik itu sama. Ya, nah kalau kita lihat antara D dengan E ya. Ini N dengan F ya. Nah, ini yang lebih banyak muatan intinya siapa? Yang lebih banyak protonnya adalah si F ya. Ya, F ini yang nanti dia lebih banyak sih protonnya. Nah, sehingga gaya tariknya akan lebih kuat ya. Nah, maka untuk jari-jarinya ya, nah tarikan semakin kuat maka nanti dia akan semakin dekat ke inti ya. Artinya dia akan semakin kecil ya.
ketimbang. Jadi R dari F min akan lebih kecil daripada R dari N3 min. Oke ya, karena muatan inti dari si F itu lebih banyak ya ketimbang nanti si N. Here ya. Nah, itu untuk jawaban yang E ya. Nah, yang F. Hitunglah energi yang dibutuhkan untuk mengubah satu unsur B menjadi B3+ ya. Nah, B itu ya, unsur B itu kan tadi adalah B boron ya, dia kebetulan sama ya. Nah, di sini boron ini ya, energi yang diperlukan untuk mengubah boron dari B menjadi B3+ ya. Oke, ini harusnya nanti dia dicetak tebal juga. Nah, maka untuk B jadi B+ ini kita sebutnya apa? Ya, ini kan kita cabut elektron nih ya. Berarti ini adalah energi ionisasi yang pertamanya. Ya, kemudian kalau kita cabut lagi, nanti ini yang dinamakan sebagai energi ionisasi keduanya, ya. Dan kalau kita cabut sekali lagi, ya, ini yang nanti kita sebut sebagai energi ionisasi ketiganya, ya. Ya, maka ini ketiga ini kalau saya jumlahkan, maka nanti dia jadinya adalah apa? B akan menjadi B3+ tambah nanti dengan 3 elektron ya. Nah, maka energi yang dibutuhkan itu adalah sebanyak energi ionisasi 1 tambah energi ionisasi 2 tambah energi ionisasi yang ketiga. Nah, untuk unsur B, energi ionisasi 1, 2, 3-nya udah diketahui belum? Sudah ada di tabel ini. Ya, nah tinggal masukin. Yaitu 801, 24, 30. Dan yang ketiga itu adalah 3660 ya. Nah, sehingga ini kalau dijumlahin ya, maka nanti dia akan menjadi 6891 kilojoule per mol. Oke ya. Nah, ini kan di soal ini dia maunya adalah untuk satu atom doang kan ya. Nah, maka dalam dia satuan joule ya. Nah, maka untuk satu atom, jadi si energinya itu tinggal kita bagi nanti dengan bilangan Avogadro-nya ya, yaitu 6,02 kali 10⁻23 ya, kilojoule ya. Nah, ini kalau kita bagikan nanti hasilnya adalah 1,145 kali nanti dengan 10⁻⁻20 kilojoule ya. Nah, kalau mau dalam joule berarti tinggal kita kalikan lagi dengan 1000 ya, sehingga nanti dia akan jadi 10⁻⁻17 joule. Ya, kalau nanti mau dikaitkan lagi ke berapa berapa energi foton yang dibutuhkan ya, berarti nanti tinggal Hc per lambda saja ya. Nah, nanti semua bisa kita hitung jadinya. Oke ya, nah itulah nanti energi yang diperlukan untuk mengubah satu atom dari B menjadi B3+. Ya. Nah, kemudian yang G. Berdasarkan posisi unsur C dan unsur E dalam tabel periodik, apakah unsur C akan membentuk ikatan kovalen polar, nonpolar, atau ikatan ionik dengan unsur E? Ya. Nah, dalam hal ini ya, kita akan melihat ya bahwa tren, jadi di sini kita akan membutuhkan nanti tren dari si elektronegatif. Oke, jadi makin ke atas, makin ke kanan, nanti elektronegatifannya juga akan makin meningkat. Nah, kalau kita lihat C sama nanti ini ya, nah dia otomatis kan si E itu jauh lebih elektronegatif ketimbang nanti si C ya. Nah, karena dia cukup jauh ya si perbedaan keelektronegatifan-nya ya, pasti nanti dia sifatnya adalah yang polar ya. Nah, oke, nanti di sini dia adalah kovalen polar ya. Nah, kalau ionik itu biasa akan terjadi di antara logam dengan non-logam. Nah, dalam hal ini kan C itu dia juga bukan logam kan ya. Oke. Ya, nah jadi ya sehingga nanti di sini ya. Oke ya, nah jadi pasti nanti dia adalah yang ikatan
kovalen ya. Nah, ini C kan dia non logam ya, jadi dia udah pasti ikatan kovalen. Nah, kemudian nih kalau untuk yang polar itu biasanya yang berdekatan gitu. Nah, itu baru bisa jadi polar ya. Tapi kalau jaraknya udah sejauh ini, biasanya nanti dia akan merupakan kovalen yang berdekatan itu tadi adalah kovalen non polar ya. Nah, kalau jaraknya sudah sejauh ini, itulah yang nanti kita sebut ya sebagai ikatannya adalah kovalen polar. Oke ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ya lebih bagusnya kalau kita diberikan nilai dari keelektronegatifan masing-masingnya ya. Oke ya. Nah, jadi kalau nanti dia kurang dari 0,4 biasanya nanti dia adalah kovalen non polar. Oke, nah tapi kalau misalkan dia cukup nih di antara 0,4 sampai 1,7 ya. Nah, biasanya nanti ini adalah kovalen polar ya. Nah, tapi ini juga bisa berbeda-beda nilainya ya, tergantung nanti melihat ke buku yang mana ya. Nah, yang pasti yang tengah-tengah itu pasti adalah kovalen non polar ya. Dan kalau dia lebih besar dari 1,7 itu nanti udah termasuk yang ikatan ionik. Nah, biasanya nanti ini adalah yang logam ketemu non logam. Ya, nah ini masih non logam ketemu non logam ya. Nah, itu. Oke ya. Nah, demikian ini pembahasan untuk yang soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, pada kondisi standar, strontium klorida merupakan padatan ionik. Diketahui data termokimia adalah sebagai berikut. Nah, ini pembentukan standar. Pembentukan standar itu berarti apa? Ya, berarti itu adalah Sr solid tambah dengan Cl 2 gas ya. Nanti ini akan menjadi SrCl 2 ya, solid. Ya, ini nanti yang reaksi pembentukan si SrCl 2. Nah, kemudian yang kedua, kalau sublimasi. Menyublim itu kan artinya apa? Menyublim itu ya dia dari solid berubah menjadi gas ya. Nah, ini kita sebut nanti dia sebagai delta H atau kalau sublimasi. Oke, ya. Nah, ini kalau sublimasi nanti nilai ini ya. Nah, energi ionisasi pertama. Nah, energi ionisasi pertama artinya apa? Ya, energi yang dibutuhkan tadi ionisasi itu adalah untuk mencabut si elektronnya. Ya, ini energi ionisasi pertama dari Sr ya. Nah, kemudian nanti ini energi ionisasi kedua ya. Nah, energi ionisasi kedua berarti itu adalah kita akan cabut sekali lagi. Oke, ya. Nanti ini adalah energi ionisasi kedua Sr ya. Nah, entalpi disosiasi ikatan ya. Disosiasi ikatan itu artinya untuk memecahkan si ikatannya itu. Oke, atau kadang itu dia juga nanti bisa disebut entalpi atomisasinya ya, untuk mengubah dia menjadi si atomnya. Nah, ini akan menjadi 2Cl gas ya. Nah, ini adalah energi disosiasi Cl2. Nah, dan yang terakhir itu afinitas elektron itu adalah apa? Energi yang akan dilepaskan ketika dia menerima elektron ya. Oke. Nah, yang pertanyaan ke A, gambarkanlah diagram siklus Born-Haber untuk pembentukan SrCl2 dari unsur-unsurnya dalam. Nah, oke, berarti di sini kalau untuk diagram Born-Haber-nya ya, nah biasanya ini yang paling atas itu dia pasti akan berupa energi Kisi ya. Nah, energi Kisi itu apa? Energi Kisi itu adalah energi ikat antar kristal di atomnya ya, antar ionnya ya. Berarti kalau kita lihat lattice energi ya, itu nanti dia persamaan reaksinya gimana ya. Nah, ini kan dia terdiri dari, jadi kalau kita lihat SrCl2, oke, SrCl2 ya, padatan SrCl2 ini dia memiliki nanti si Kisi ioniknya gimana ya, Sr2+ sama 2Cl-. Oke. Nah, ini yang nanti kita sebut ya sebagai lattice energinya ya, atau energi Kisinya. Ya. Nah, ya, dan ini kalau yang energi Kisi pembentukan seperti ini biasa nanti dia nilainya adalah negatif ya. Nah, sehingga ya, nah di sini yang paling atas itu pasti adalah si energi Kisinya.
Oke ya. Nah, ini nanti dia akan membentuk apa ya? Nah, ini tinggal kita tarik dia ke yang paling bawah, itu nanti adalah si ya SrCl2 solid. Nah, yang sedikit di atasnya itu nanti adalah apa ya? Yang sedikit di atasnya itu nanti adalah delta H pembentukannya. Ya, yaitu delta H pembentukan tadi itu Sr solid ditambah nanti dengan ini Cl2 gas. Ini adalah delta H pembentukannya. Nah, sekarang dari sini ya, mau ke sini ya, berarti ini tinggal kita isi saja si gapnya itu ya. Nah, supaya dia bisa jadi Sr2+ kan berarti dia butuh jadi gas dulu kan. Nah, ini Sr kita akan ubah dia jadi gas terlebih dahulu. Ya, ubah jadi gas berarti dia butuh delta H sublimasinya ya. Ini dari Cl2 kita butuh dia berubah jadi Cl terlebih dahulu ya. Nah, untuk berubah jadi Cl kita butuh disosiasi ya. Oke ya, nanti ini jadi 2Cl ya. Nah, ini butuh energi disosiasi si Cl2-nya. Nah, kemudian dari Sr menjadi Sl2+ dia butuh apa? Dia butuh 2 kali ionisasi kan ya. Oke ya. Jadi dalam hal ini nanti bisa kita langsung gabungin saja ya. Nah, jadi Sr jadi Sr+ itu kan dia energi ionisasi yang pertama. Oke ya, jadi ini kalau saya gambarkan. Ya, ini sebetulnya yang merah ini nggak perlu digambar juga nggak masalah ya. Nah, ini adalah energi ionisasi yang pertama ya. Kemudian nanti dari sini ke sini berarti dia butuh energi ionisasi kedua. Nah, kemudian dari Cl menjadi 2Cl- itu kan nanti dia afinitas elektron ya. Oke ya, nanti yang ini ke sini ya. Itu nanti adalah 2 kali afinitas elektron Cl ya. Nah, sehingga ini nanti kita bisa gabungin ya, dia jadi ke atas ini adalah apa? Energi ionisasi 1Sr tambah energi ionisasi 2Sr ya, ditambah nanti dengan 2 kali afinitas elektronnya Cl. Ya, nah yang merah ini nggak perlu digambar ya. Oke, yang merah ini nggak perlu digambar ya. Ini hanya untuk keperluan saya menjelaskan saja ya. Oke, nah inilah nanti si diagram bond Haber-nya ya, atau siklus bond Haber-nya. Oke ya, jadi kalau dijawab ya, ini nggak perlu nih ya, si merah-merahnya ini dihapus saja. Oke, nah jadi seperti ini saja ya si diagram atau siklus bond Haber-nya. Nah, yang B. Dengan menggunakan siklus bond Haber tersebut, hitunglah energi kisinya ya. Berarti tujuan kita mau hitung energi kisi. Kita tahu ya bahwa berdasarkan hukum Hess, total energi atau total delta H dalam satu siklus kan sama dengan 0. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita jadiin dulu dia satu siklus ya. Berarti ini supaya satu siklus ini mesti kita ke atasin. Oke ya, biar nanti dia muter gitu ya. Satu siklus itu kan dia mesti muter. Nah, ini kalau ke atasin dia jadi apa? Nilainya jadi minus ya. Minus delta HF dari SrCl2 ditambah di sini ada delta H sublimasi dari si Sr ya. Nah, habis itu ada lagi energi disosiasi dari Cl2 ya. Ya, ini kita perlu kali 2 karena apa ya? Karena kalau yang satu kan dia Cl jadi Cl- doang ya. Itu 1 AeCl ya. Ini perlu kita kali 2 karena dia ada 2 Cl yang mau kita ubah ya. Nah, ini nanti ditambah lagi dengan energi ionisasi pertama dari Sr tambah energi ionisasi kedua dari Sr ditambah 2 kali afinitas elektron dari si Cl sama dengan 0. Oke ya. Sorry, ini belum sama dengan 0 ya. Nanti ada tambah ini lagi lattice energinya ya. Tambah lattice energi dari SrCl2 yaitu sama dengan
0 ya. Lattice energi atau energi Kisi kadang ditulis juga delta H Kisi ya. Nah, maka ini tinggal kita masukin saja semua angka-angkanya ya. Yang SLCl2 itu min 828 ya. Jadi min dari min 828 ditambah ini 164 yang disosiasinya ini 244 ya. Energi ionisasi pertamanya 549, ini 1064, afinitas elektronnya min 349 ya. Oke, nah ini tinggal kita masukin saja ya semua ke dalam kalkulator, maka nanti akan didapati lattice energi ya, atau ini kadang ditulis juga sebagai delta H Kisi ya, ini sama saja ya. Delta H Kisi dari SLCl2 itu nanti adalah ya minus 2151 kilojoule per mol ya. Nah, nanti angka-angkanya coba kalian hitung kembali ya, nanti khawatirkan saya juga bisa salah ngitung ya. Oke ya, itulah nanti si energi Kisi. Kemudian yang C ya. Nah, urutkanlah senyawa NaCl, SlCl2, MgCl2 berdasarkan energi Kisi dari yang terkecil hingga terbesar ya. Nah, jadi lattice energi atau energi Kisi dia akan apa? Dia akan sebanding nanti dengan si muatan masing-masingnya, dan dia akan berbanding terbalik dengan nanti si jaraknya. Ingat, prioritas utama kita adalah lihat si muatan dulu ya. Nah, kalau muatannya nanti ternyata sama, baru nanti akan kita lihat dari si jaraknya ya. Oke. Nah, maka ini kalau kita lihat dari si NaCl, SrCl2 sama MgCl2. Kita tahu bahwa ini muatannya adalah plus 1, min 1, plus 2, min 1 ya. Ini juga plus 2, min 1 ya. Nah, ini tentunya muatan NaCl ya. Jadi prioritas kita tahu dilihat di muatan dulu ya. Nah, muatan NaCl itu jauh lebih kecil dibanding dengan yang lainnya ya. Nah, sehingga di sini kita bisa dapati bahwa lattice energi ya, atau energi Kisi dari si NaCl itu akan yang paling kecil ya. Dia maunya yang terbesar atau yang terkecil kan ya. Nah, baru tinggal kita, jadi NaCl di sini kita tahu yang paling kecil ya. Nah, habis itu baru kita lihat jarak ya. Ini kan SlCl2 sama MgCl2 kan setelah muatan mereka sama nih ya. Nah, sekarang yang kedua berarti kita lihatnya jarak. Nah, jarak itu bisa kita lihat dari jari-jari atom. Oke, ya, kita tahu di sini bahwa Sr itu kan dia di bawah Mg ya. Oke, ya, dia masih ada letaknya di bawah Mg ya, sehingga jari-jari dari Sr dia akan lebih besar daripada jari-jarinya Mg ya. Nah, tentunya kalau jari-jari lebih besar, maka jaraknya kan makin jauh. Jarak makin jauh, maka lattice energi juga akan semakin kecil ya. Nah, sehingga ini yang kedua terkecil itu adalah lattice energi dari si SrCl2 ya, dan yang paling besar itu nanti adalah lattice energi dari si MgCl2 ya. Nah, itu ya cara melihatnya ya, urutan dari si ya. Nah, itu urutan nanti dari si apa ya, besarnya lattice energinya. Oke ya, nah seperti itu. Nah, selanjutnya. Oh, udah selesai ya. Nah, inilah pembahasan untuk yang soal nomor 4. Oke ya. Nah,
Sekarang kita akan melihat ke soal nomor 5 ya. Nah, ini gambar di bawah ini menunjukkan sebagian dari si spektrum ya, emisi ion yang seperti atom hidrogen ya. Seperti atom hidrogen itu artinya ya dia memiliki satu elektron doang ya. Oke, nah semua garis pada spektrum itu berasal dari transisi elektron tingkat energi yang lebih tinggi menuju ke tingkat eksitasi kedua. Ya, nah menuju ke tingkat eksitasi kedua ini maknanya apa? Ini maknanya adalah ya tingkat eksitasi kedua ini adalah N sama dengan 3 ya. Nah, kalau yang tingkat eksitasi pertama itu N sama dengan 2. Nah, kalau keadaan dasar ya, keadaan dasar itu berarti adalah N sama dengan 1. Oke, ya. Nah, maka tentukanlah transisi mana yang menghasilkan garis A dan juga B ya. Nah, ini kan adalah transisi elektron tingkat energi lebih tinggi menuju ke eksitasi kedua yaitu menuju ke N3 kan. Maka yang paling kanan ini ya, ini kan nanti diberikan grafik lambdanya ya. Nah, yang paling kanan ini itu pasti adalah apa? Hasil transisi dari yang tingkat di atas dia, yaitu N sama dengan 4 ya. Level energi di atasnya kan 4 ya. Nah, ini adalah transisi dari yang 4 ke 3. Nah, kemudian yang sebelahnya berarti ini adalah hasil transisi dari yang 5 ke 3. Ya, ini adalah hasil transisi yang dari 6 ke 3. Nah, ini nanti 7 dan seterusnya. Ya, nah, oke. Nah, kalau yang dari 3 ke 3, ya 3 ke 3 kan dia nggak memancarkan foton ya, jadi nggak ada. Ya, nah kalau yang 2 ke 3 dia menyerap, jadi nggak akan ada si spektrumnya ini. Nah, spektrumnya ini dipancarkan kalau dia turun level kan, ya. Nah, makanya nanti dia adanya yang dari 4 ke 3. Nah, oke, berarti kita tahu bahwa di sini garis A itu adalah apa? Garis A itu nanti adalah transisi dari 5 ke kulit ke 3. Ya. Ini kulit akhirnya dia selalu pasti adalah 3 ya, karena dia kan di soal udah dikatakan dia menuju ke tingkat eksitasi kedua. Ya, sedangkan garis B itu adalah transisi dari berapa itu? 6 ya. 6 menuju ke 3. Nah, itu untuk yang soal A ya. Nah, yang B. Jika A memiliki panjang gelombang 142,5 nanometer, hitunglah lambda dari garis B. Nah, berarti di sini kita bisa langsung pakai perbandingan saja ya, bahwa seperlambda A itu kan akan sama dengan apa? Ya, RH kalikan nanti Z kuadrat kali nanti ini 1/3 kuadrat kurangi yang 1/5 kuadrat. Oke, itu kan untuk yang si A ya. Nah, ini nanti langsung pakai perbandingan ke yang B itu adalah RH kali Z kuadrat. Ini nanti 1/3 kuadrat kurangi nanti ini 1/6 kuadrat ya. Nah, ini coret ya. Nah, sehingga kita akan dapati apa? Bahwa lambda B per lambda A itu akan sama dengan ini ya, 1/9 kurang 1/25 banding nanti dengan 1/9 kurang 1/36. Oke, nah ini lambda A-nya di soal udah diketahui yaitu berapa? 142,5 nanometer ya. Jadi ini tinggal kita ganti. Ya, ini gak usah diubah ke meter ya. Nanti jawaban lambda B juga udah langsung dalam nanometer saja ya. Nah, maka lambda B-nya itu nanti adalah, nah tinggal masukin saja ya ke kalkulator.
Oke, ya. Nah, ini nanti akan didapati nilainya di 121,6 nanometer. Ya, itulah panjang gelombang untuk yang dihasilkan oleh si spektrum B ini. Nah, yang C, tentukanlah nomor atom dan muatan ion yang menghasilkan spektrum tersebut ya. Berarti di sini kita butuh cari si nilai Z-nya ya. Nah, tinggal masukin saja ya. Nah, misalkan ke lambda A saja ini. Ya, mau ke lambda B juga boleh ya, karena nanti hasilnya akan sama saja. Nah, RH-nya itu tadi adalah 1,09737 kali 10 pangkat 7 ya. Kalikan nanti ini Z kuadrat, ini nanti adalah 1/3 kuadrat kurang 1/5 kuadrat. Oke ya, nanti ini akan di Nah, kalau di sini kita perlu ubah dia ke dalam meter ya. Ya, nanti ini adalah 142,5 kali 10 pangkat min 9 ya. Nah, sehingga nanti didapati nanti si Z-nya itu adalah ya. Nah, ini langsung saja kita hitung dengan menggunakan kalkulator ya. Ya, nanti dapati nilai Z-nya itu adalah 3 ya. Nah, yang unsurnya dengan nomor atom 3 itu adalah apa? Yang unsurnya dengan nomor atom 3 itu nanti adalah si unsur Li ya. Nah, jadi untuk ionnya gimana ya? Nah, di sini kan kita gunakan rumusan ini, artinya dia hanya satu elektron saja ya, atau elektron tunggal ya. Nah, berarti di sini ion yang kita masuk itu adalah Li2 plus ya. Jadi dia dari 3 elektron kita mesti lepas 2 ya, baru tinggal sisa 1 elektron. Oke ya. Nah, ini demikianlah pembahasan untuk yang soal nomor 5 dan soal yang terakhir ya. Nah, jadi ini sekali lagi ya saya mengingatkan, nanti ini untuk Anda coba menghitung kembali ya hasil-hasil yang sudah saya dapatkan di sini ya. Nah, dan ingat ini bukanlah prediksi ya, bukan juga soal bocoran atau apapun itu ya. Ini hanyalah saya kumpulkan persoalan dari materi-materi yang nantinya diujikan dalam kuis bersama kedua ini ya. Nah, nanti silakan coba Anda kerjakan, dan bagi yang punya pertanyaan ya, oke, bisa Anda nanti dropkan saja di kolom komentar ya. Saya akan berusaha untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. Sampai jumpa kembali di pembahasan video yang selanjutnya.